Awal mula sebetulnya basic saya dan suami serta lingkungan saya adalah anak-anak kuliah yang kita sebetulnya ngekos. Jadi kalau zaman dulu, kalau flashback kita zaman kami kuliah, ketika uang jajan kuliah yang kami cuma tahu ya akan nanti makannya di Warmindo gitu ya, makanya akan di angkringan gitu ya. Ketika misalkan makannya agak mahal, kami harus spare uang sekian minggu gitu untuk makan di sana. Teman-teman kuliah berhak untuk makan yang orang lain yang punya uang banyak pun bisa makan. Saya bukan meng-underestimate uang jajan, tapi saya tahu spare-nya teman-teman itu ke ABC uangnya gitu ya. Jadi untuk makan pun harus di-manage gitu. Jadi bukan berarti teman-teman kuliah harus uangnya dikit, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Mariam. Saya owner dari Warung Ribon yang lokasinya ada di Jalan Nusa Indah, Utara, Kampus Amikom, Yogyakarta. Konsepnya sih Warung Ribon, awalnya kita mau bikin Warmindo. Awalnya Warmindo, seperti Warmindo lainnya ya, awalnya seperti itu. Dan next kedepannya kita buka nantinya kan 24 jam, tapi sekarang kita masih buka di jam 11 ke jam 11. Warmindo sendiri awalnya kan memang teman-teman mungkin sudah tahu ya konsep seperti apa. Nah, kita namakan kenapa warung kita jadinya Warung Ribon. Sebetulnya awalnya dengan menggabungkan dari Warmindo dengan kita taruh kopi di situ, sebetulnya coffee shop, plus kita tambahkan ada makanan rice bowl. Makanya kita akhirnya namakan sebetulnya Warung Ribon. Basicnya seperti itu, menggabungkan itu sih. Tapi ada menu-menu instan yang kita sajikan seperti Indomie ataupun minuman kemasan. Sebenarnya karena awal kami sih sudah beberapa kali membuka konsep kulineran gitu ya. Jadi dulu pernah ada Tuan Muda Cafe, pernah juga kita ada ceker gitu. Jadi buat kami sebetulnya mengusung konsep itu gitu. Jadi lama sih sebetulnya sudah vakum tidak di kuliner. Akhirnya kita coba untuk oke lah kita mulai kembali, kita merefresh kembali dan insya Allah itu tadi kita akan melahirkan kuliner-kuliner berikutnya yang kembali aktif kita seperti itu. Kenapa kita namakan sebetulnya Ribonnya sebetulnya dari konsep kita yang sebelum-sebelumnya sudah ada. Warung Ribon sendiri alhamdulillah sudah buka di tanggal 1 Desember 2021. Kita akhirnya mulai bersemangat kembali ya untuk memulai, karena lama kemarin sebetulnya awal sekali kita buka itu niatnya itu adalah di bulan 3 atau bulan 4 2021, tapi karena pandemik yang PPKM segala macamnya akhirnya kita coba akhirnya bisa buka alhamdulillah di bulan Desember gitu. Mulai buka kembali bersemangat lagi di dunia kuliner itu adalah pingin bangkit lagi, mulai salah satunya adalah punya mimpi ingin
mengangkat takoyaki yang dulu kami pernah orang tahu gitu, orang kenal dulunya. Dan itu jadi mulai mau buka Reborn, nextnya mau punya mimpi ingin membuka gerai takoyaki Tuan Buddha gitu. Kuliner nggak tahu, saya merasa mungkin passionnya di situ ya. Jadi sudah beberapa kali mungkin bekerja kayak kantoran sudah pernah gitu, kerja juga yang bentuk bidang yang bukan kuliner sudah pernah, tapi saya merasa lebih, mungkin karena passion itu tadi, tantangannya di passion, saya lebih enjoy ngejalanin. Even sebetulnya kadang turun naiknya, penjualan segala macam ya, tapi saya jauh lebih merasa nyaman ngejalaninnya, jauh lebih happy gitu ya. Kalaupun nunggu customer yang lagi kadang turun naiknya, itu jauh lebih happy perasaannya ketimbang pekerjaan yang lain yang sebetulnya notabene mungkin sama beratnya, tapi saya ngerasa untuk di kuliner ngerasa lebih ringan karena suka, mungkin ya basicnya suka. Awal mula sebetulnya basic saya dan suami serta lingkungan saya adalah anak-anak kuliah yang kita sebetulnya ngekos gitu. Jadi kalau zaman dulu, kalau flashback kita zaman kami kuliah, ketika uang jajan kuliah yang kami cuma tahu ya akan nanti makannya di Warmindo gitu ya, makanya akan di angkringan gitu ya. Ketika misalkan makannya agak mahal, kami harus spare uang sekian minggu gitu untuk makan di sana. Sehingga dari konsep itu saya pikir teman-teman kuliah berhak untuk makan yang orang lain yang punya uang banyak pun bisa makan gitu. Akhirnya itu tadi saya bikin konsep kayak rice bowl, teman-teman bisa makan rice bowl dengan harga kantongnya teman-teman kampus atau teman-teman kuliah gitu. Yang saya bukan meng-underestimate uang jajan, tapi saya tahu spare-nya teman-teman itu ke ABC uangnya gitu ya. Jadi untuk makan pun harus di manage gitu. Jadi bukan berarti teman-teman kuliah harus uangnya dikit, enggak. Tapi lebih, saya dulu konsep dari history saya dulu begitu gitu. Menu di sini itu mulai dari harga 1.000 sampai paling mahal itu adalah 14.000. 14.000. Itu tuh rice bowl. Untuk yang 14.000 adalah rice bowl. Rice bowl-nya kita itu rice bowl ayam gitu ya, dengan toppingnya macam-macam. Bedanya itu mungkin kita dengan rice bowl yang lain, kita adalah toppingnya yang beda. Kita ada andalanya adalah saus rendang, ada telur asin, sama ada sambal bawang, sambal mata, sambal cabai hijau gitu, sama yang teriyaki. Itu yang konsepnya itu yang bisa teman-teman dapat dengan harga 14.000 bisa makan kenyang. Awal mula sebetulnya yang menjadi kendala kita itu tadi, sebetulnya hanya PPKM dan pandemi itu tadi ya gitu. Ketika kita sudah ready saat itu di bulan 4, akhirnya semua harus di hold dulu ya, dibatalkan dulu. Jadi teman-teman yang tadinya kita udah punya tim, akhirnya saya harus melepas gitu, karena memang saya pun tidak bisa menahan mereka dengan keadaan yang kita sendiri belum tahu kapan gitu ya. Nah, itu tantangannya gitu bertahan. Dan setelah beberapa bulan niat udah buka itu, saya tadinya tuh tetap fokusnya mau ditambahkan remesan. Jadi nasi cepat saji, ramesan gitu yang mau saya sajikan gitu. Ternyata setelah coba untuk buka gitu, kita buka di sini, kita coba untuk itu, saya nggak tahu feel-nya tuh nggak dapat gitu untuk di ramesan. Saya ngerasa kayak ya sudah, saya ganti lagi. Padahal itu untuk di menu kita tuh udah di print out semua, bahkan ditempelan di layar depan semua juga sudah. Jadi kita ada ramesan. Akhirnya saya harus sampaikan ke tim tuh bahwa saya nggak jadi buka ramesan. Karena feelingnya saya tuh nggak nyampe ke sana gitu. Saya nggak tahu bikin ramesan untuk saya tuh kayak ribet sekali gitu. Nah akhirnya itu tadi sih, karena ngerasa kayak nggak nih, bukan ini gitu. Akhirnya ya udah ngulik lagi, dan saya ngerasa ketemu dengan rice bowl yang memang saat ini sedang in banget gitu loh untuk rice bowl ya. Dan itu tadi ngeliat beberapa rice bowl yang memang untuk harga buat saya sendiri aja kadang suka bilang kok mahal ya gitu ya. Maksudnya dengan menu sebegitu, dengan item itu gitu, kok harganya bisa 20-an, bisa 30-an gitu. Jadi akhirnya mengusung konsep itu gitu. Yang buat saya tuh ya, kita bisa disajikan dengan kualitas baik, dengan rasa yang baik, tapi dengan harga yang saya pikir orang semua nggak akan keberatan dengan itu. Kalau untuk margin saya pikir sih dapat ya, dengan harga segitu dapat, karena memang bedanya sih ngambil bahannya di mana gitu ya. Kalau untuk teman-teman ngambilnya di tempat yang mahal, memang akan mahal gitu. Tapi karena kita dapat supplier yang bisa saling support untuk harga segitu, insya Allah sih bisa masuk dengan harga segitu.
Harapannya insya Allah semoga bisa saling bersinergi dengan teman-teman yang makan di sini juga gitu. Selain kami dapat keuntungan, teman-teman pun bisa diuntungkan dengan keberadaan kami gitu ya. Bisa membantu teman-teman yang lapar dengan itu tadi, dengan kualitas makanan yang baik gitu. Dan kedepannya itu tadi dengan supportnya, doanya dari teman-teman yang datang, customer yang datang, berharap reboundnya tidak hanya satu gitu. Jadi punya beberapa tempat, jadi bisa menaungi teman-teman yang mau bersinergi bekerja bersama gitu. Harapan saya sih bisa begitu gitu. Jadi bukan muluk mencari keuntungan, tapi paling tidak kami punya manfaat untuk teman-teman, untuk tim di sekitar saya gitu. Berharap begitu. Untuk mencari tim, saya pikir saya dari awal sangat terbuka gitu, sangat terbuka tentang apapun. Jadi tim tahu betul apa yang saya lakukan, tahu betul mimpi saya apa, dan bahkan tahu betul nanti penghasilan saya berapa. Jadi ketika saya punya uang, tim saya akan punya uang. Gitu. Bukan berarti ketika nanti saya lagi turun lalu teman-teman pun akan mendapat gajinya akan dikurangkan, tidak. Tapi paling tidak dengan begitu teman-teman menjadi bagian. Saya pikir karena ini betul saya membangun, tapi saya rasa saya tidak bisa membangun ini sendiri kalau tanpa mereka. Jadi ini bagian dari punya mereka, ini bagian dari milik mereka, dan saya selalu menganggap mereka adalah bagian saya ya, keluarga gitu. Kita bisa sama-sama, apapun bisa dirasakan bersama. Bahkan saya ketika yang nggak masuk, saya akan menggantikan posisi teman-teman yang nggak masuk. Saya masak sendiri, saya ngelayani sendiri, dan bisa tanya dengan tim saya bahwa saya bahkan ke pasar sendiri, saya ngerjain semua sendiri. Bahkan jadi teman-teman bisa tahu gitu. Bahkan jadi saya merasa dapat respect-nya dari teman-teman tuh karena itu gitu. Jadi untuk mereka bukan karena saya datang hanya ngecek bagaimana penjualan, bagaimana keadaan saat ini, tapi saya akan bertanya, kalian sudah makan? Sehat-sehatkah kalian? Gitu. Kalau misalnya ada yang nggak sehat, saya gantikan. Kalau ada yang nggak masuk, saya akan gantikan. Gitu. Jadi teman-teman akhirnya kan timbul rasa menjadi bagian karena orang dianggap ya gitu. Dan saya pikir tidak hanya mereka, saya pun ketika diposisikan orang dengan keadaan atau rasa seperti itu, otomatis akan memberikan lebih value, akan diberikan lebih. Orang baik dengan kita 1%, maka akan saya kembalikan berlipat-lipat kebaikan, kan begitu ya gitu. Jadi begitupun dengan teman-teman, dan buat saya tuh bahkan kadang suka bersyukur, berterima kasih selalu ketemu tim yang akhirnya punya passion atau tujuan yang sama gitu. Betul kita mencari uang, tapi akhirnya kita bisa menikmati dan tidak terlalu terbebani dengan harus mendapatkan uang penghasilan sekian, karena kita ngejalin dengan enjoy. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang memang mau buka usaha atau minimal sih mulai mencari penghasilan gitu ya, sebetulnya pertama kali yang harus diniatkan itu adalah tujuannya apa, sehingga nantinya tuh akan mengikuti semua, termasuk nanti ketika ada kendalanya, ketika nanti ada hambatannya, itu akan dengan sendirinya kita bisa atasi, karena memang dari awal niat dan tujuannya sudah jelas. Untuk teman-teman yang mau buka usaha, atau sebetulnya bukan hanya usaha atau bidang apapun ya, gitu. Yang penting kamu temukan dulu passionnya. Gitu. Ketika kamu ketemu passionnya di situ, maka itu tadi sih akan lebih gampang jalannya, dan kamu lebih enjoy kok gitu. Jadi 1 kali 24 jam tuh akan nggak begitu berasa gitu, sehingga ketika misalkan ke rumah pingin balik lagi ke tempat kerjaannya, pingin balik lagi. Dan yang paling penting sih buat saya, siapapun sih bisa mulai mencoba untuk buka usaha sendiri, karena kalau untuk bekerja dengan orang lain sampai kapanpun rasanya itu nggak akan pernah selesai. Jadi coba usaha sendiri. Apapun yang orang lakukan kamu, sejahat apapun mereka, tidak berperasaannya mereka ke kamu, maka yang harus kamu lakukan adalah kamu diam, kamu tidak perlu membalas. Kalau kamu punya kelebihan untuk mendoakan yang baik, boleh, tapi yang pasti jangan balas dengan kejahatan, lakukan yang baik, maka itu akan kembali kepadamu. Terima kasih, saya Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.